but only if you listen to me. Come inside of my heart if you're looking for answers. Look at these stars, do a little bit faster. Can we skip to the good part? No. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Afifa Afurta Syahari dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis kelas B tingkat 1 Politeknik Kesehatan Kemenkes Makassar. Di video kali ini saya akan membahas bagian dari pembuluh darah tubuh manusia. Pembuluh darah merupakan media transportasi darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah terbagi atas 3, yakni pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah arteri merupakan pembuluh darah yang dipenuhi dengan oksigen. Nah, berbanding terbalik teman-teman dengan pembuluh darah vena merupakan pembuluh darah yang dipenuhi dengan karbon dioksida. Nah, sementara pembuluh darah yang berikutnya ialah pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler ialah merupakan pembuluh darah yang halus yang berada di tengah-tengah antara pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Ia merupakan pembuluh darah penghubung antara kedua pembuluh darah tersebut. Nah, berikutnya saya akan membahas tentang bagaimana sih pembagian pada tubuh manusia, baik itu pembuluh darah vena maupun itu pembuluh darah arteri. Pembuluh darah yang akan pertama saya jelaskan ialah pembuluh darah bagian arteri. Nah, pembuluh darah bagian arteri sendiri terbagi atas beberapa bagian di tubuh kita loh, seperti gambar berikut ini. Gambar berikut ini menunjukkan pembagian pembuluh darah arteri pada tubuh manusia. Saya akan coba sebutkan satu persatu. Dimulai dari bagian ini. Bagian ini kita menyebutnya sebagai anterior sebrae artery. Nah, setelah itu di bawahnya ini kita menyebutnya dengan middle sebrae artery. Setelah itu yang ini disebut dengan posterior sebrae artery. Nah, yang ini disebut dengan basial artery. Setelah itu yang ini disebut dengan external carotid artery. Yang ini disebut dengan internal carotid artery. Setelah itu yang ini, yang dua bagian disatukan ini disebut dengan vertebral artery. Lalu di bagian berikutnya ini disebut dengan subscent artery. Setelah itu ini disebut dengan aortic arch. Nah, setelah itu yang ini kita sebut dengan axillary artery. Nah, yang ini kita sebut dengan internal thoracic artery. Nah, ke bawah sedikit, yang ini disebut dengan brachial artery, yang ini disebut dengan deep brachial artery. Setelah deep brachial artery, yang ini disebut dengan radial recurrent artery. Nah, yang ini disebut dengan superior epigastric artery. Setelah itu yang ini disebut dengan descending anterior. Nah, yang ini disebut dengan inferior epigastric artery. Setelah itu yang ini disebut dengan inferius artery, yang ini disebut dengan radial artery, yang ini disebut dengan urinal artery. Yang ini di atas sebelum dorsal disebut dengan ulnar artery. Setelah ulnar artery masuk pada bagian dorsal, yang ini disebut dengan palmar carpal arch. Nah, yang ini disebut dengan dorsal carpal arch. Yang ini disebut dengan cervical atau deep palmar arches. Nah, yang ini disebut dengan digital artery. Ini disebut dengan common carotid arteries. Yang ini disebut dengan pulmonar veins. Yang ini adalah organ hati. Nah, setelah itu yang ini disebut dengan intercostal arteries, yang ini disebut dengan left or right gastric arteries, yang ini disebut dengan celiac trunk, yang ini disebut dengan splenic artery, yang ini disebut dengan common hepatic artery, yang ini disebut dengan superior merphatic artery, yang ini disebut dengan renal artery. Di bagian berikutnya, yang ini disebut dengan inferior gastric artery, yang ini disebut dengan testicularis artery, yang ini disebut dengan cosmos iliac artery, yang ini disebut dengan internal iliac artery, ini disebut dengan external iliac artery, yang ini dengan femoral circumflex artery. Lalu bagian terakhir di bagian bawah di sini, yang ini kita menyebutnya dengan descending branch of the femoral circumflex artery. Nah, setelah itu yang ini kita sebut dengan descending generative arteries. Yang ini disebut dengan superior generative arteries, ini disebut dengan inferior generative arteries. Nah, yang ini kita menyebutnya dengan anterior tibial artery. Nah, setelah itu yang ini posterior tibial artery, yang ini dengan coronal artery. Lalu di bagian paling bawah, yang ini kita menyebutnya dengan deep planar arch.
Setelah itu yang ini dengan acute artery. Di sisi sebelahnya, nah sisi yang ini kita menyebutnya dengan penetrating branch. Setelah itu ini disebut dengan deep femoral artery. Setelah itu ini disebut dengan femoral artery. Di bawahnya ini disebut dengan popliteal artery. Di bawah di sini di bagian dorsal ini disebut dengan dorsal metals artery. Setelah itu di bagian dua ini yang menjadi satu ini kita menyebutnya dengan dorsal digital artery. Berikutnya ialah pembuluh darah vena. Pembuluh darah vena pada tubuh manusia tersebar seperti gambar berikut. Nah, gambar ini memberikan detail di mana bagian-bagian pembuluh darah vena sendiri terbagi di tubuh kita. Saya akan menyebutkannya satu persatu. Diawali dengan bagian atas. Yang ini disebut dengan sigmoid sinus. Yang ini disebut dengan external jugular vein. Setelah itu, yang ini disebut dengan internal jugular vein. Lalu di bawahnya disebut dengan inferior trion vein. Di bagian berikutnya, yang ini kita menyebutnya dengan subclavian vein. Lalu yang ini disebut dengan internal thoracic vein. Disusul dengan bagian axial veins, capitalized veins, brachial veins, intercostal veins, basic veins. Nah, setelah itu ini disebut dengan median jugular veins. Ini disebut dengan thoracogastric veins. Yang ini disebut dengan capillary veins. Yang ini disebut dengan ulnar veins. Setelah itu, yang ini disebut dengan median antibacterial vein. Yang ini disebut dengan inferior epigastric vein. Mulai dari bagian ini disebut dengan deep palmar arch. Lalu di bagian ini disebut dengan subclavian palmar arch. Lalu yang terakhir, yang ini dua dijadikan satu, ini sama-sama disebut dengan palmar digital veins. Kita berpindah pada bagian berikutnya. Nah, bagian ini disebut dengan pulmonary arteries. Yang ini disebut dengan organ hati. Lalu yang ini disebut dengan inferior vena cava. Nah, setelah itu yang ini dengan hepatic veins, disusul dengan renal veins, abdominal vena cava, testicular vein, common iliac vein, thoracic brachial, external iliac vein, lalu temannya itu yakni internal iliac vein. Setelah itu disebut dengan external pumpedal vein. Ini disebut dengan deep femoral vein. Setelahnya ini disebut dengan great saphenous vein. Lah, yang ini disebut dengan femoral vein. Ini disebut dengan axillary saphenous veins. Yang ini disebut dengan superior genicular veins. Yang ini disebut dengan popliteal veins. Ini disebut dengan inferior genicular veins. Yang ini disebut dengan great saphenous veins. Nah, yang ini disebut dengan small saphenous veins, bagian dari yang tadi. Nah, setelah itu yang ini disebut dengan anterior atau posterior tibal vein. Lalu di bagian dorsal sendiri, bagian bawah terakhir, yakni ini disebut dengan deep plantar veins. Lalu yang ini disebut dengan dorsal varicose arch, ditutup dengan dorsal digital veins. Baiklah teman-teman, itu tadi bagian dari pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena. Seperti yang saya jelaskan di awal, mereka memiliki beberapa perbedaan. Tetapi sebenarnya dari segi struktur, pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena hampir memiliki struktur yang sama. Hanya berbeda pada bagian katupnya. Pembuluh darah arteri tidak memiliki katup, sedangkan pembuluh darah vena memiliki katup yang berfungsi untuk memisahkan darah. Sedangkan pembuluh darah kapiler merupakan pembuluh darah halus, tipis yang berfungsi untuk menghubungkan kedua pembuluh darah tersebut, yakni arteri dan vena. Demikian video saya kali ini, semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!